Guys, gila guys, ngeri banget ini guys. Negara tetangga kita yang namanya Malaysia ternyata sebentar lagi krisis beras. Lu tahu nggak di sana banyak petani-petani di Malaysia itu sekarang gagal panen dan mereka sebentar lagi bakal menangis parah karena mereka wajib impor beras dari Indonesia guys. Dan gak kaleng-kaleng jumlahnya 200.000 ton. Ini artinya nilainya triliunan guys. Tapi sayang seribu sayang guys, Malaysia ini udah tahu ya negaranya bentar lagi kolaps. Tapi kok mereka malah jual mahal. Mereka malah berniat nipu ngibulin Indonesia guys. Kok bisa? Kalau penasaran jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman resmi nih ya, negara Malaysia tetangga kita itu kan sedih banget. Mereka itu udah menggadaikan negaranya ke Amerika Serikat. Mereka udah menjadi anjing peliharaan George Soros. Dan yang paling sedih lagi apa? Mereka sebentar lagi juga gak bisa kasih makan rakyatnya. Dan mereka punya produksi beras ternyata seiring waktu semakin nyungsep, minus terus, turun terus ya, mungkin karena mereka nggak punya menteri pertanian yang brilian seperti kita punya Amran. Apa yang terjadi di Malaysia? Lu lihat nih data. Jadi menurut menteri Nyabu ini guys, tahun 2024 produktivitas beras Malaysia, bukan padi ya, beras Malaysia itu 1,36 juta ton guys. Jadi mereka tahun 2024 bisa produksi beras 1,36 juta ton. Ini penurunan yang signifikan karena di tahun 2023 produksi beras mereka bisa 1,43 juta ton. Artinya produksi beras Malaysia itu terus turun, bukan naik. Akibatnya apa? Mereka punya indeks yang namanya Malaysia Self-Sufficiency Ratio alias Malaysia SSR. Jadi indeks SSR ini adalah indeksnya Malaysia untuk menghitung seberapa mampu mereka bertahan, seberapa kuat swasembada pangan di Malaysia. Namanya Self-Sufficiency Ratio. Nah SSR ini jatuh guys. Sebelumnya SSR mereka itu 56,2% loh. Tapi ternyata sekarang udah jatuh di angka 52%. Artinya negara ini bukan makin berlimpah pangannya tapi makin berkurang pangannya guys. Sadis ini. Makanya lo gak heran tahun lalu ya, tahun 2025 mereka itu sampai kirim menteri mereka nih. Tentu bukan buat belanja sabu ya, tapi ya mungkin di sini buat minta beras ke Indonesia. Kenapa mereka sampai datang ke Indonesia? Ternyata Malaysia sedang mengalami kelangkaan beras akibat cuaca buruk. Ini data resmi guys tahun 2025. Lu baca di layar kaca. Karena cuaca yang sangat buruk di Malaysia akibatnya produksi makanan di sana tertekan guys. Ini FMT yang bilang. Malaysian Reserve apa? Dia juga bilang lebih sadis lagi. Suplai makanan-makanan segar di Malaysia bakal semakin krisis kalau suhu udara yang sangat panas ini bakal terus berlanjut di Malaysia. Dan ini bukan koran-koran doang, media-media doang yang bilang. Bahkan menteri mereka sendiri si ini ya dengan hobinya yang agak aneh itu ternyata dia juga mau gak mau mengakui juga bahwa cuaca yang sangat ekstrim ini memang kenyataannya bakal menekan produksi bahan makanan yang ada di Malaysia guys. So ketika gue mendengar berita ini di tahun 2025, gue udah dari kapan tahun ya, kalau lu follow Benix dari bertahun-tahun yang lu udah tau lah, gue sudah meramalkan bahwa Malaysia bakal makin nyungsep, Malaysia bakal mengalami krisis pangan. Nah hari ini tahun 2026 ternyata jadi kenyataan. Apa yang terjadi? Cuaca makin parah, krisis iklim itu makin buruk guys. Karena makin banyak rakyat di planet bumi ini hobinya apa? Bakar fosil. Dinosaurus udah mati jadi fosil dibakar ya, polusi. Mereka nggak percaya nasihatnya Benix, kita harus segera ganti pakai kendaraan listrik supaya planet bumi tambah dingin, supaya planet bumi tambah adem. Tapi ya mau nggak mau ternyata memang banyak orang itu termakan agenda-agenda palsu. Supaya apa? Makin banyak orang-orang Indonesia itu yang stunting, kena polusi, sakit ISPA. Makin banyak bocil-bocil di Indonesia masih umur 3 tahun 4 tahun mati guys. Gara-gara apa? Polusi udara. Dibakar itu di pinggir jalan. Berjuta-juta liter bahan bakar dibakar untuk bikin orang penyakitan. Pikir lu makanya lu. So gak usah heran bumi makin panas. Dan ketika bumi makin panas, cuaca buruk bakal makin sering terjadi. Dan akibatnya apa? Lu lihat bendungan-bendungan yang ada di Malaysia hari ini kondisinya kritis. Tingkat keterisian air di waduk-waduk di bendungan yang ada di Malaysia bahkan udah banyak loh yang di bawah 70%. Jadi lu bayangin bendungan harusnya isinya 1000 liter air. Sekarang tinggal sisa berapa? 300 liter. Habis tuh. Sadis nggak? Kemana airnya? Menguap guys. Dan ini adalah kabar buruk karena teman-teman tahu ya, di depan mata kita dan gue sudah meramalkan Kalimantan di mana di situ ada Malaysia dan Sumatera bakal diserang oleh El Nino Godzilla guys. El Nino yang paling besar sepanjang rekor manusia bumi ada di Nusantara ini. Artinya Malaysia bakal kebagian nih suhu panas, suhu kering yang akan berlangsung sangat lama. Nah ini udah bisa kejadian dari hari-hari belakangan ini. 3 negara bagian yang ada di wilayah Malaysia seperti Perlis, Kedah dan
Perak, temperatur udara di sana sudah tembus di atas 35 derajat Celcius. Bahkan di beberapa area tembus 40 derajat Celcius guys selama 3 hari berturut-turut. Dan data ini valid ketika kita cek bendungan-bendungan besar di Malaysia. Salah satu bendungan terbesar by the way di Malaysia namanya Bendungan Muda. Karena Bendungan Muda nih bendungan nomor 2 terbesar ya. Itu menyuplai air guys ke lebih dari 1 juta kakak. Lebih dari 1 juta rumah tangga loh. Yang ada di Penang, Kedah, Perlis. Itu dari Bendungan Muda ini guys. Makanya ini sangat penting, sangat strategik lah. Jangan sampai dibom lah kayak yang di Timur Tengah itu. Habis nih jutaan orang bakal mati nggak bisa minum. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, yang namanya bendungan itu juga nggak mungkin lah dipelihara buat penuh terus selama 100%, lama-lama bisa jebol juga ya. Bendungan itu dianggap normal kalau terisi di atas 60% dari kapasitas dia yang seharusnya. Nah bendungan dam, Bendungan Muda atau Muda Dam yang ada di Malaysia bagian utara ini guys, ini ternyata keterisiannya itu sekarang udah di bawah normal. Normalnya berapa? Normalnya 60% ke atas. Sekarang udah turun kemarin sempat 7%, sekarang udah 9%, artinya bentar lagi masuk ke zona kritis. Zona kritis itu kalau seandainya dia kapasitasnya di bawah 30% guys, tingkat keterisiannya. Nah buat teman-teman di sini yang ada di Malaysia, lu harus siap-siap dengerin ramalan Benix, karena ramalan Benix terbukti betul. Dan ini yang akan terjadi sama negara lu guys. Kenapa lu harus buru-buru minta tolong sama Indonesia? Karena kalau hari ini lu masih hahaha kesenengan, lu merasa aman, percayalah itu tidak akan terjadi dalam 3 bulan ke depan. Dan gua akan kasih tahu alasannya. Satu hal yang paling penting, kenapa gua mention Bendungan Muda atau Muda Dam ini ya? Karena buat teman-teman yang belum tahu, di awal gue udah bilang, Bendungan Muda ini sangat strategik karena dia ngasih minum ke 1 juta kakak yang ada di Kedah, Perlis, sama Penang. Oke, di samping itu ternyata Bendungan Muda ini juga menyuplai airnya buat irigasi sawah yang ada di Malaysia. Kalau di total hampir 1/3 produksi beras yang ada di Malaysia itu airnya berasal dari Bendungan Muda. 1/3, lu bayangin nyawanya Malaysia 1/3 ada di Bendungan Muda ini. Dan memang faktanya ternyata Bendungan Muda itu bertanggung jawab untuk menghasilkan sekitar 1 juta ton padi loh setiap tahunnya. So kalau seandainya Bendungan Muda hilang dari peta dunia bukan karena rudal dari Israel, bukan, mereka kan best friend sama Israel, tapi lu bisa lihat krisisnya terjadi karena apa? Aliran air dari sungai-sungai yang selama ini membawa air segar ke Bendungan Muda ternyata makin lama makin kering, makin menyusut. Tadinya ya sungai-sungai yang ada di pinggirannya Bendungan Muda itu ada Sungai Dua, ada Sungai Muda juga. Itu mereka airnya tingginya bisa sampai 2 meteran guys. Hari ini tingginya tinggal 1,2 meter. Artinya makin kering. Dan kita belum sampai di titik El Nino guys. Kita ini masih di pintu gerbang El Nino by the way teman-teman yang di Malaysia. Nah lu pasti tahu dong maksud gue bikin video ini apa. Lu harus segera bertobat guys. Jangan sampai lu terlalu belagu karena menteri-menteri lu gak mau mengaku salah bahwa Benix yang benar. Ujung-ujungnya apa? Negara lu bakal punah guys. Lu bakal mengalami krisis terbesar sepanjang sejarah Malaysia. Dan ini bukan gua ngadi-ngadi. Ini ada nih berita dari Dewan Pengembangan Pertanian Malaysia yang namanya MADA. Ada nih namanya Dato Dr. Ismail Saleh. Dia bilang apa? Dia baru habis jalan-jalan nih ke Bendungan Muda pakai baju Hawaii itu, lu lihat fotonya. Dan dia memeriksa langsung Bendungan Muda seperti yang Benix bilang. Ternyata tingkat penyimpanan air sudah berada di kondisi yang berbahaya. Apalagi nggak ada lagi nih curah hujan yang terjadi di daerah-daerah Tadahan yang ada di pinggiran Danau Muda ini guys. Artinya irigasi akan berkurang. Petani harus siap nih menanam tanpa air. Mungkin maksud dia pakai magic kali. Nah tapi ya dari situ gue bisa lihat ya ternyata cukup sigap juga lah. Beberapa pejabat di Malaysia ternyata nggak hobi ya, ternyata ada juga yang punya akal sehat untuk datang langsung cek fisik ke lapangan guys. Makanya lu gak usah heran kalau Malaysia ya mau gak mau harus datang ke Indonesia, ngemis-ngemis beras sama Indonesia. Karena cadangan beras Indonesia kalau Malaysia tambah nyungsep, Indonesia tambah banyak. Cadangan beras Indonesia per bulan April kemarin ini sudah tembus 5 juta ton guys. Ini tertinggi sepanjang sejarah. Wah kita udah siap nih guys. Katakan besok terjadi perang nuklir sekalipun, orang-orang di Malaysia berubah jadi kecoa, Indonesia ya kita lagi makan nasi goreng guys. Karena cadangan beras kita masih banyak, masih berjuta-juta ton. Tapi gue jadi sedih di sini. Kenapa? Karena sebetulnya Indonesia bisa menyelamatkan rakyat Malaysia guys. Karena dari 5 juta ton padi, Amran bilang Indonesia sebetulnya bisa ekspor sampai 500.000 ton. Nah, Malaysia bilang mereka mau impor 200.000 ton guys. Nah menurut teman-teman gimana? Sebaiknya kita tolong gak nih Malaysia? Dibanding mereka nanti nangis-nangis di jalan, kelaparan, gak bisa makan, gak bisa belajar, kan kasihan ya. Lu pikir dong ada jutaan rakyat di sana, anak-anak kecil yang harus kita kasih makan guys. Tapi yang jadi aneh ya, Malaysia
Malaysia ini suka banget loh menyalahgunakan kebaikan hati Indonesia. Kita udah mau berbaik hati berbagi beras kita di sana, kita berkelimpahan, tapi ternyata disalahgunakan guys. Apa yang terjadi? Lu lihat, ternyata Malaysia udah tahu negaranya kekeringan, negaranya kesulitan, tapi memang mereka dasar gengsinya keterlaluan. Apa yang dilakukan? Mereka nawar beras kita di harga murah. Asli kesel banget nih gue liatnya. Lu lihat nih, ditawar murah. Lu lihat nih, breaking news bisnis.com. Republik Indonesia belum sepakat ekspor beras ke Malaysia gara-gara ditawar murah. Suara.com, ekspor 200.000 ton beras Indonesia ke Malaysia terganjal. Gara-gara apa? Harga penawarannya terlalu murah bro. Gue jadi penasaran nih, negosiator Malaysia yang dikirim mama di pasar apa gimana ya? Maksudnya apa sih terlalu murah? Lu penasaran gak guys? Makanya lu jangan skip video kita guys. Gue bakal mention semuanya di sini. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Apa sih yang dimaksud dengan harga terlalu murah? Si Malaysia ini mau apa sih? Nggak sadar diri apa gimana mereka? So kita cek berapa sih yang diminta sama si Malaysia ini. Ternyata Malaysia pengen beli beras kita dan mereka pengen beli 200.000 ton. Itu berasnya harus beras premium, beras kualitas bagus guys. Tapi memang Malaysia ini nggak ada otak guys. Lu tahu berapa dia nawar? Dia nawar di bawah 10.000 guys. Dia pengen beli di harga 8.000 perak, 9.000 perak. Ini nggak mikir, tolong. Kenapa? Karena kalau lu lihat harga beras, kalau dia impor dari Thailand, berapa harga beras di Thailand? Beras premium di Thailand harganya 1,23 dolar guys. Dirupiahkan itu setara 21.200 rupiah per kilogram. Itulah harga beras premium yang ada di Thailand. Kalau lu lihat tetangganya, ini Malaysia lu agak mikir dikit dong, ada otak dipakai. Lu impor beras premium dari Vietnam, itu harganya berapa? 1,15 dolar guys. Itu setara 19.800 rupiah per kilogram. Nah Indonesia dikira negara goblok guys. Gue sedih banget lo lihat nih. Kita bener-bener mau dikadalin ya sama pejabat Malaysia. Jangan-jangan mereka mau korupsi juga tuh. Jadi kita bilang impor dari Indonesia 9.000 perak. Nanti di negara dia jual 18.000. Tengik lu. Kenapa? Karena lu lihat harga beras premium di Indonesia guys. Nih ada beras BMW. Kenapa ya beras namanya BMW? BMW mungkin beras merah warnanya kali ya. Itu harganya nih beras premium kita 87.910 rupiah buat 5 kilo. Artinya 87.000 lu bagi 5 kilo hasilnya 17.500 per kilo. Itulah beras premium kita. Nah lu jadi pikir ya, kok ada negara pengen impor beras, bukan impor gaba loh, impor beras premium dari Indonesia tapi pengen harganya 8.000 perak, 9.000 perak. Lu jadi bertanya-tanya ini waras atau enggak, atau memang korupsinya mau kebanyakan ini, kebanyakan makan sabu-sabu kali lu. Karena kalau kita lihat ya, permintaan Malaysia ini kenapa nggak masuk akal? Mereka tuh lihat di layar kaca guys, mereka mau beras premium. Beras premium itu pecahannya 5% yang dipengenin si Malaysia. Kalau di Indonesia beras premium lokal itu pecahannya 15%. Pecahan 15% di Indonesia harganya aja udah 14.500 guys. Nah lu bayangkan si Malaysia ini minta yang premium pecahannya cuma 5%. Tapi harganya jangankan 14.000 perak, mintanya di bawah 10.000. Ini kan gak masuk otak nih, gak ada akal nih. Apa maksudnya? Ini coba lu koran-koran di Malaysia, lu bahas dulu lah. Ini apa strategi korupsi gaya baru ya? Pergi ke Indonesia harga disuruh diinjek-injek, kita disuruh murah. Ekspor harga murah 9.000 perak, nanti masuk negara lu dijual 2 kali lipat. Ngawur lu, gila lu mau bego-begoin kita emang. Untungnya Indonesia punya menteri pertanian waras guys. Untungnya kita punya menteri pertanian cerdas. Kenapa? Karena ternyata setelah tahu penawaran Malaysia nggak ada otak itu, bisa-bisanya beras premium kita dihargai serendah mungkin. Dia mau nginjak-injak petani Indonesia, berarti nih orang Malaysia nih sadis banget. Langsung apa? Langsung ditolak mentah-mentah guys. Ya nggak masuk akal dong lu bro. Gila aja lu minta beras premium pecahan 5% harga 9.000 perak, otak lu ada di mana?
Maksud gue dengkul lu tuh ada di mana bro? Coba lu pikir. Dan menurut gue sih sebaiknya begini ya guys. Ini nggak tahu ya menurut teman-teman, lu masih setuju nggak kita ekspor 200.000 ton beras ke Malaysia di harga 9.000 rupiah? Beras premium kita, lu setuju nggak guys? Kalau menurut gue gini, pemerintah nggak usah lah jual murah ke Malaysia. Bahkan menurut gue harganya harus dinaikkan. Kenapa? Nanti gue kasih tahu di akhir video ini. Kenapa kita harus pede dijual di harga mahal beras kita guys? Karena lu bayangin ya, kalau Malaysia impor 200.000 ton beras dari Indonesia, itu setara 200 juta kilogram. Kalau kita bertahan di harga 20.000, ya sesuai harga beras Vietnam lah 20.000. 200 juta kilogram dikali 20.000 rupiah, itu setara 4 triliun guys. Kita bisa dapat duit 4 triliun. Dan kita harus pede bertahan di situ. Kenapa kita harus pede bertahan di situ? Karena gue yakin El Nino yang akan datang akan lebih sadis lagi menghancurkan Malaysia guys. Ini yang gue akan bilang sama teman-teman di Malaysia. Lu bilang lah sama pejabat lu yang di Malaysia, jangan korupsi kebanyakan. Di Indonesia diinjek-injek petani kita. Lah, lu kira beras kita itu pupuknya gak disubsidi negara? Itu pakai duit pajak gua. Dibeliin pupuk sama negara. Pupuk subsidi dikasih ke petani, ditanam. Terus lu mau dapat beras gua dengan harga murah, gila lu. Woi, pengkhianat bangsa lu. Semoga menteri kita bukan pengkhianat bangsa nih. Kenapa? Ya artinya lu mensubsidi, duit pajak lu mensubsidi rakyat Malaysia, kan gak pakai otak gitu. Mungkin kalau menteri pertaniannya masih yang ya lu tahu itulah ya, yang hobinya impor dari luar negeri ya. Iya aja kali ada deal bodoh seperti ini. Karena lu bisa hitung kickbacknya berapa persen tuh kalau kejadian ya. Nah gue sih berharap gak jadi dan kita harus ngotot bertahan di 20.000 rupiah per kilogram. Kenapa? Karena Indonesia bisa dapat 4 triliun. 4 triliunnya bisa dipakai buat apa? Ya beli pupuk lagi. Bangun saluran irigasi yang bagus. Sistem pompa air yang bagus. Supaya Indonesia bisa swasembada pangan lebih banyak lagi. Iya dong. Kenapa kita jadi harus jual rugi ke negara lain? Kita jual mahal dong. Pede aja. Kenapa? Tadi gue udah bilang, El Nino bakal jadi makin parah. Godzilla El Nino akan menghancurkan Malaysia. Akan membuat kekeringan di mana-mana dan teman-teman jadi saksi. Dalam 3 bulan ke depan, bendungan-bendungan air yang ada di Malaysia, levelnya bakal kering di bawah 20%. Di titik itu, gue yakin akhirnya mereka merasa sadar. Oh, Benix lagi-lagi benar. Mereka harusnya setuju beli beras kita hari ini di harga 20.000. Karena di titik itu harga beras kita udah pasti mahal 3 bulan lagi. Naik. Gue yakin bisa tembus 23.000 per kilo. Kenapa? Karena curah hujan akan menghilang dari peta Malaysia. Lihat guys, lu bakal jadi saksi sejarah kebenaran ramalan Benix. Malaysia bakal krisis air. Sama seperti yang terjadi di Iran guys. Nah buat teman-teman dari sini udah bisa lihat ya bahwa pentingnya Indonesia itu bisa swasembada pangan. Pentingnya Indonesia memang punya pemimpin yang ngerti bahwa situasi geopolitik dunia bakal bikin dunia ini makin heboh lagi nih. Kalau kita nggak siap, ya bisa bubar negara. Untungnya kita siap. Kita udah bangun saluran irigasi, kita udah bangun bendungan, kita udah pompanisasi, kita bisa swasembada pangan. Dan ini sebetulnya nggak cukup karena orang Indonesia masih hobi beranak. Artinya kita justru harus buka lahan lagi. So lu jangan dengerin agenda anjing-anjing peliharaan George Soros yang anti food estate, yang anti Indonesia swasembada pangan, yang anti Indonesia buka lahan. Lah lu gila, lu kira nanam beras itu di langit, di atas awan? Kan enggak, dia di planet bumi guys. Ya harus buka lahan, ya harus. Konsekuensinya apa? Ya lu gak bisa peluk-peluk pohon lagi. Lu pergi agak jauh lah ke hutan. But that's okay. Karena lu masih pengen makan toh. Iya dong. Jangan lu kayak Malaysia. Gue gak usah kaget kenapa Malaysia bisa sedok ini. Kenapa mereka gak ngerti cara nanam beras. Simple aja. Lu lihat aja apa nasihatnya si Anwar Ibrahim. Supaya Malaysia bisa swasembada pangan. Dia bilang, hey rakyat Malaysia. Lu kan punya teras di halaman rumah lu. Bercocok tanam lalu nanam padi di halaman rumah lu. Brilian. Dari sini lu bisa lihat nasib Malaysia akan seperti apa ke depan. Nyungsep. Habis, masa orang suruh nanam beras di halaman rumah? Ya gila, gak mungkin lah. Ya lu harus buka lahan jutaan hektar, harus. Karena penduduk lu banyak bro. Penduduk lu bukan cuma 1 kelurahan, 1.000 orang. No, penduduk lu berjuta-juta manusia, itu harus dikasih makan. Nah inilah nasibnya Malaysia. Kenapa mereka gak bisa nanam beras? Karena pemerintahnya juga gak punya akal guys. Udah habis mereka kena tipu sama George Soros and the gang. Akibatnya gak ngerti nanam beras. Gak berani buka lahan. So, kalau menurut lu gimana guys? Ini sebetulnya opportunity, kesempatan atau justru penderitaan nih guys? Lu setuju gak sih kalau Indonesia itu udahlah ekspor aja beras kita ke harga murah ke Malaysia ini? Kasihan mereka. Atau malah bener Benix ya? Mendingan tahan aja dulu bro. Kalau gak mau gak usah beli. Kalau mau beli, beli harga mahal. Harga 20.000 rupiah per kilo. Enak aja lu beli harga beras murah 9.000 rupiah per kilo. Gua aja gak bisa beli harga beras premium 9.000 per kilo. Kenapa bisa jadi sih Malaysia dapat harga lebih murah dari kita? Nanamnya pun pakai duit subsidi dari kita, dari pajak kita itu pupuknya. Lu gimana guys menurut lu setuju gak sih dengan Menteri Amran dia gak mau beras kita diekspor di harga murah? Atau lu lebih sepakat kita jilat pantat Malaysia aja? Lu lebih pengen Indonesia dikadalin sama Malaysia jual di harga murah 9.000 rupiah per kilo? Kenapa? Karena kalau Indonesia gak mau ekspor, lu kira Malaysia bakal diem aja? Lu kira kita gak bakal diserang, diganggu sama mereka guys? Lu udah siap belum bayar harga? Lu inget gak Indonesia pernah dibombardir sama rakyat Malaysia?
meledak di mana-mana. Menurut lu Malaysia nggak bakal coba lakukan hal yang sama, mengacak-acak Indonesia kalau kita tidak kirim beras ke mereka, guys? Gimana nih, guys? Nah, by the way, kenapa gue pede banget ya? Indonesia sebetulnya harus tahan stok kita. Tadi gue udah bilang, El Nino bakal datang lebih ganas lagi. Kekeringan akan terjadi di mana-mana. So, ketika mereka impor 200.000 ton dari Indonesia dan kita berani tahan, pede aja. Sebetulnya mereka butuh jutaan ton beras Indonesia, guys. Kalau kita di sini iyain di harga rendah 200.000 ton, lu lihat di layar kaca, ini impor berasnya Malaysia nih. Jutaan ton setiap tahun. 2024 1,6 juta ton yang mereka impor. Kalau kita hari ini terlalu legowo, terlalu baik, kita ngeluarin 200.000 ton di harga diskon. Ini cuma testing the water. Besok mereka akan datang lagi dan mereka akan impor lebih banyak tapi minta diskon lebih gede lagi, guys. Simple. Dia akan bilang, kemarin lu 200.000 ton harga 9.000 perak mau. Sekarang gue mau impor lebih banyak 1 juta ton. Harganya jangan 9.000 per kilo dong. 8.000 dong per kilo. Kan gue order lebih banyak. Hati-hati lu. Jangan sampai negara kita digerjain sama Malaysia, guys. So gimana? Lu setuju gak dengan solusinya Benix? Gak usah kita jual murah. Pede aja, jual mahal bahkan. Jangan jual di harga pasar. Jual mahal malahan. Kenapa? Karena lu bakal jadi saksi dalam 3 bulan ke depan akan terjadi kekeringan massal di mana-mana. Malaysia bakal kosong bendungan-bendungan mereka. Dan Indonesia harus siap. Gak mungkin mereka diam aja. By the way guys, lu tau gak? Salah satu konsekuensi video kita ini bikin, lu lihat deh. Dalam beberapa hari ke depan bakal makin banyak anjing-anjing peliharaan Malaysia, anjing-anjing peliharaan George Soros yang menyerang Benix. Lu bakal jadi saksi tuh. Makin banyak budget-budget propaganda mereka keluarin buat nyerang Benix. Menurut gua sia-sialah. Kenapa? Karena kita ngobrol berdasarkan fakta. Jadi buat di sini ya, para anjing-anjing peliharaan Malaysia, lu lihat di layar kaca nih. Memang faktanya apa? Warga negara Malaysia kok yang ngebom Indonesia. Tapi lu beruntung karena Gen Z Indonesia itu udah lupa, udah pikun, belum lahir mereka. Jadi gampang dimanipulasi, gampang dimakan propaganda, cuci otak lu. Tapi buat teman-teman di sini, sekali lagi ingatin, jangan mau lu jadi anjing peliharaan Malaysia, guys. Karena pasukan propaganda mereka akan makin masif menyebarkan provokasi di Indonesia. So guys, menurut kalian gimana? Segera tulis dong pandangan kalian di kolom di bawah ini. Indonesia sebaiknya daripada kita digangguin sama Malaysia, dibardir di mana-mana, udahlah kasih aja beras itu di harga diskon. Atau yang kedua, tetap bertahan. Bertahan gak mau kasih beras kita di harga murah. Dan yang ketiga, menurut lu kalau Indonesia gak mau ngasih beras kita ke mereka, Indonesia gak mau ngasih diskon, Indonesia tidak mau menjual harga dirinya ke Malaysia, menurut lu apa sih yang bakal dilakukan Malaysia? Share dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.